Lucky. Alright, so hari ini lanjutan dari yang Ari sampaikan kemarin, segmen editing, kita akan ngebongkar sedikit tentang internalnya dari segmen editing ini dan beberapa tahapan yang dipakai. Cuman ternyata dia banyak sekali merujuk ke yang lain. Jadi di papernya mungkin ada di appendix section ya, dan ya nggak apa-apa juga sih. Tapi kalau dari main papernya, jadi utama paper, bagian utama papernya, dia tuh banyak minjem teknik dari banyak yang lain gitu. Jadi nanti ada kayak dice loss, vocal loss, terus ada kayak apa? Pakai fit juga vision transformer gitu. Jadi dia nggak ngejelasin secara mendalam di body utama papernya gitu. Yang dia ya intinya ini sebenarnya kombinasi dari banyak metode yang sudah proven, terus mereka mencoba membuat data engine-nya gitu, jadi proses anotasinya sehingga bisa dipakai nanti untuk zero shot segmentation gitu ya, atau zero shot task sebenarnya. So ini gambar utamanya yang ditaruh, teaser image-nya di papernya. Jadi ada 3 komponen utamanya, ada tasknya, model, dan datanya. Nanti kita akan bahas satu-satu tasknya kayak gimana yang mereka propose, terus modelnya apa, dan datanya. Walaupun sebenarnya kan udah dibahas ya kemarin, cuman kita coba perdalam lagi beberapa bagian dari sini. Yang pertama itu adalah ada 3 pertanyaan utama yang dipropose di paper ini. Oh ya, jadi mungkin satu hal yang perlu digarisbawahi juga, papernya bagus dari sisi keterbacaan. Jadi enak banget baca papernya karena kalau memang nggak tertarik sama teknisnya banget gitu ya, jadi di komponen-komponen kecilnya, mudah untuk ngikutin papernya, terutama karena mereka kasih flow-nya bagus gitu. Jadi mereka kasih propose questions-nya ini loh gitu, research questions-nya ini, terus mereka mencoba menjawab satu persatu dan berlayer gitu. Jadi generic terus dijawab secara umum dulu, terus abis itu dijawab secara detailnya gitu. Jadi itu bagus lah gitu secara penulisannya. Nah, pertanyaan utama yang mereka propose di sini adalah mereka mau mereplicate zero shot generalization yang sudah berhasil dilakukan di NLP. Jadi dan itu kenapa pada akhirnya ini bentuknya segmentation secara umumnya gitu ya. Tapi nanti kita bahas lebih lanjut. Terus yang kedua, model arsitekturnya nanti harus kayak gimana supaya bisa menjawab pertanyaan yang pertama. Dan yang terakhir, datanya apa yang dibutuhkan untuk task dan model tersebut. Gitu. Jadi again di sini udah langsung kelihatan mereka menulisnya rapi gitu ya. Jadi pertanyaan utamanya apa, terus pendukungnya apa gitu. Jadi bagus sih papernya. Terus, nah ini tasknya jadi apa? Ini kan menjawab pertanyaan pertama. Tadi seperti yang disampaikan, mereka tuh pengen bisa punya task yang nanti bisa menghasilkan model untuk zero shot dan few shot learning seperti halnya di NLP gitu ya, kayak yang kita lihat di ChatGPT gitu misalnya, atau di ya, GPT-3 dan yang kawan-kawannya itu. Intinya kayak gitu sebetulnya gitu. Nah, yang mereka pikir oh ya kayaknya yang masuk akal adalah segmentation prompt. Jadi supaya bisa menghasilkan valid segmentation mask given any segmentation prompt. Nah, prompt-nya ini yang seperti sudah ditunjukkan di awal, ada beberapa contohnya, sorry. Ada yang bentuknya point, ada yang box, ada yang text, point, box, text, sama yang segmentation-nya, yang dense gitu ya bentuknya. Nah, valid ini apa? Nanti juga akan dibahas apa maksudnya valid segmentation. Nah, terus, oh ya ini tadi, jadi secara modelnya maka karena tasnya seperti itu, dia harus bisa fleksibel secara prompts-nya. Yang pertama adalah points, jadi titik-titik aja, ini udah dikasih lihat sama Ari di presentasinya. Terus kemudian yang bounding boxes, jadi dikasih kotak gitu, nanti dia segmen berdasarkan kotak tersebut, sama teks. Jadi emang bisa sebenarnya dia di prompt pakai teks harusnya. Walaupun di papernya beberapa kali diulang-ulang, ini tuh sifatnya preliminary, artinya mereka nggak cukup pede dengan performance dari segmentation-nya berdasarkan teks. Makanya mungkin nggak dibahas secara ekstensif di dalam papernya untuk si teks ini gitu. Walaupun secara metodenya gimana caranya mereka menghasilkan segmentasi berdasarkan teks prompting ini dibahas, gitu. Tapi dia nggak terlalu mendalam gitu ya. Karena dia bilang beberapa kali ini preliminary untuk yang teksnya. Nah, yang kedua, compute mask in amortized real time to allow interactive use.
Jadi target mereka adalah karena nanti mereka butuh untuk memakai ini, ya seperti gini idenya, amortized real time to interactive use itu juga sama idenya mereka meminjam dari kayak ChatGPT gitu. Bayangin kalau misalnya ngetik terus misalnya dia kan autoregresif ya, ngeluarin teksnya satu persatu gitu. Tapi ya amortized real time gitu. Jadi seolah-olah real time, padahal ya bertahap gitu. Nah, itu yang mereka butuhkan juga gitu yang dituju oleh mereka dalam pembuatan model ini. Nah, yang ketiga adalah ambiguity aware. Ini yang di waktu itu dikasih contohnya kalau misalnya given satu titik segmentasinya nanti ada tiga jenis gitu ya, ada yang whole, ada yang part sama subpartnya. Itu nanti juga akan dijelaskan lebih lanjut. So, nah modelnya ini bagian yang di tengahnya. Jadi dari task yang tadi, segmentation prompt-nya, terus ada given image-nya, dia bisa dapat valid mask-nya. Nah, secara model yang mereka butuhkan ada 3 komponen. Yang pertama adalah prompt encoder. Jadi prompt encoder ini yang mengurus segmentation prompt-nya. Jadi dari titik maupun dari bounding box maupun dari yang dense maupun dari yang text itu dimasukin ke dalam prompt encoder-nya. Terus nanti ada image encoder-nya. Image encoder ini juga mereka minjem model yang lain, dan keduanya ini nanti digabungkan supaya bisa dipakaikan ke lightweight mask decoder supaya dapat valid mask-nya. Gitu. Idenya gitu. Nah, yang jadi masalah kemudian adalah segmentation itu kan beda sama teks. Kalau misalnya teks kan karena task yang dilakukan adalah language modeling gitu ya, next token prediction gitu misalnya. Di segmentation itu masih agak susah gitu karena nggak banyak data segmentation yang bisa didapatkan gitu ya, web scale gitu ya, web scale data source segmentation itu nggak ada. Jadi yang mereka propose juga adalah membuat engine-nya sehingga ini gampang skalakan gitu. Gambarnya sih ada kan gitu, cuman segmentasinya nggak ada. Nah, gimana caranya supaya mereka bisa dapat web scale data source supaya bisa melakukan segmentasinya. Itu yang nah akhirnya mereka bikin engine yang memungkinkan untuk scaling up proses segmentasinya dengan mudah gitu. Jadi nanti ini dibagi 3 gitu ya, ada yang assisted manual, ada yang semi otomatik, sama yang nanti fully otomatik gitu. Sehingga mereka bisa menghasilkan, yang akhirnya mereka menghasilkan dataset baru ini si segment anything 1 billion gitu ya, 1 billion masks dari 11 million images gitu. So idenya kayak gitu ya. Jadi tahapannya seperti itu, ada tasknya, modelnya, kemudian datanya. Nah, terkait datanya, jadi mereka mencoba mereka propose model in the loop annotation gitu. Jadi seperti yang tadi bilang, yang pertama itu sifatnya assisted manual. Assisted itu maksudnya ya membantu annotators-nya in annotating mask. Ada detailnya nanti, tapi intinya assisted manual ini seperti halnya ya kayak pakai Photoshop aja gitu. Cuman bayangin dia udah scalable dan lebih interaktif aja gitu. Jadi ada brush-nya tuh, ada brush tool-nya, ada eraser tool-nya gitu. Sehingga lebih mudah. Dan sebagian itu dari dataset yang mudah ada segmentasinya. Terus yang kedua nanti sifatnya semi otomatik, jadi automatically generate mask dari subset of objects-nya, terus nanti tinggal nyari mana yang belum, kira-kira gitulah. Again nanti detailnya ada, dan yang terakhir itu fully otomatik. Jadi idenya nanti dia ketika udah tahu bahwa oh ya ini bisa di prompt, maka bisa di prompt dengan menggunakan foreground points gitu. Jadi dibikin regular grid, bayangin ada gambar sudah titik-titiknya banyak dalam bentuk grid aja, terus ya itu dijadiin segmentasinya gitu. Dari situ diprediksi segmentasinya sehingga bisa di scale up dengan mudah. Nah, ini dataset yang dihasilkan ini si segment anything 1 billion, jadi dapat more than 1 billion mask, terus mereka pakai license dan privacy preserving images. Nah, ini juga poin menarik dari papernya, mereka berusaha untuk being responsible dalam melatih modelnya gitu ya. Jadi mereka pakai license privacy preserving images, terus juga ada bahasan tentang responsible AI-nya secara khusus di dalam papernya. Jadi sebenarnya ini menarik sekali sih papernya. Komponen-komponennya banyak yang bagus gitu, nggak cuma secara tekniknya atau hasil akhirnya, tapi
proses menuju ke sananya, dan bahkan penulisan papernya juga oke sih gitu ya. Dan mereka menghasilkan 400 kali lebih banyak gitu. Jadi ini angkanya luar biasa besar dibandingkan existing segmentation dataset kayak COCO gitu misalnya. So itu kontribusi mereka itu. Nah, terus mereka melakukan task tambahannya, karena tadi kan di awal kita bilang bahwa sebenarnya mereka mencari zero shot gitu ya. Jadi mereka melakukan zero shot experiments-nya untuk beberapa task yang lain, misalnya edge detection, kemudian object proposal generation, instant segmentation, dan text to mass prediction. Jadi yang terakhir itu makanya kan tadi dibilang bahwa ini sifatnya preliminary gitu. Hasilnya kayaknya oke, tapi masih di awal. Makanya kemarin kan kita sempat bingung, ini sebenarnya ada nggak sih prompting pakai teksnya gitu. Jadi sebenarnya ada, tapi masih preliminary, mungkin hasilnya mereka nggak begitu yakin, sehingga jadi masukinnya ke dalam zero shot experiments-nya gitu, bukan komponen utamanya. Gitu. Ada pertanyaan dulu nggak sejauh ini? Any questions? Nggak ada? Oke. Nah ini, jadi overview-nya kira-kira gini nanti modelnya. Jadi given image, terus di image encoder, terus dapat image embedding-nya. Nah, nanti yang ini mask yang ini sifatnya yang dense, yang dense itu maksudnya udah langsung banyak ya gitu. Jadi bentuknya udah sangat fleksibel, udah sangat menyesuaikan dengan objeknya. Nah, itu dari masking-nya, karena bentuknya udah kayak image juga kan pada dasarnya kalau yang masking ini, maka yang dipakai adalah convolutional model gitu. Jadi pakai convolutional model, terus ini digabungin gitu. Jadi dari image embedding-nya sama masking-nya yang udah dipas ke convolutional model, terus pakai summation gitu, element wise summation gitu. Jadi dari kan ini embedding, ini kan juga sebenarnya hasilnya embedding ya. Terus di element wise summation dijumlahin. Nah, nanti dia dikombinasikan dengan embedding dari prompt encoder-nya gitu. Jadi points-nya atau box atau text, terus dikombinasikan dengan menggunakan mask decoder sehingga nanti menghasilkan si mask-nya, varied mask-nya. Kira-kira gitu idenya. So, jadi yang berbeda sebenarnya adalah yang ini, si dense mask-nya, karena ini kan sisanya kan sparse ya. Jadi mereka membagi dua, ada yang dense, ada yang sparse. Yang dense itu yang bentuknya udah masking ke objeknya, yang sparse itu ya cuma satu titik doang atau satu kotak doang. Itu kan sebenarnya kan nggak menggambarkan segmentasi sekali gitu ya, walaupun bisa diturunkan dari situ ke segmentasi yang lebih dense. Jadi ini 3 komponennya. Nah, kalau dilihat komponen dalamannya sebenarnya apa, segmented anything model itu tadi seperti yang dibilang ada 3 komponen utama. Yang pertama image encoder, prompt encoder, dan yang terakhir ada mask decoder. Image encoder-nya pakai Vision transformer, itu runs once per image, karena kan tujuannya emang cuma butuh mendapatkan embedding doang ya. Kalau dilihat tadi di sini dari image encoder dia dapetin image embedding. Jadi dia cuma dijalanin sekali, terus kemudian dapat embeddingnya. Untuk yang prompt encoder-nya tadi dibilang ada 2, ada yang sparse, ada yang dense. Yang sparse itu dibagi lagi. Jadi yang kalau misalnya point sama boxes itu dia pakaiin positional encodings. Jadi posisinya sebenarnya di mana gitu kan. Bayangin aja kalau misalnya kayak teks, analoginya ya teksnya tokennya itu ada di mana dalam kalimat, ada di paling depan, ada di tengah atau di belakang. Kan sebenarnya kan kalau dilihat di Bird itu kan selain punya word embeddingnya atau subword embeddingnya juga punya positionnya gitu ya, positional embedding dia. Nah, mereka juga melakukan hal yang sama untuk points dan boxes, karena intinya koordinatnya kan sebenarnya yang penting gitu. Jadi positional encoding-nya untuk itu. Nah, kalau untuk teks mereka itu pakai clip. Jadi beneran meminjam dari clip gitu. Embeddingnya dari clip, karena emang kalau ingat kayaknya Yosef ya waktu itu yang presentasi tentang clip. Intinya dia mengkombinasikan embedding dari teks sama embedding dari image gitu. Jadi tujuan akhirnya memang sudah ke sana. Nah, sehingga mereka cuma ya pakai aja gitu. Jadi untuk teks embeddingnya dari clip itu yang dipakai untuk melatih modelnya gitu. Ya, untuk jadi prompt-nya gitu ya. Nah, yang terakhir ya kenapa? Yang si prompt encoder-nya ini either atau kayak N. Si lu masukin dua-dua yang si dan sama si sparse itu, atau dan saja bisa, sparse saja bisa, apa gimana? Dan sparse-nya itu satu-satu semuanya, atau kayak pilih aja satu gitu boleh?
Nah, ini kayaknya di detailnya mungkin dibahas ya. Di main body-nya sih dia nggak bahas tentang itu mana yang dia pakai gitu. Atau mungkin kelewat aja bisa jadi. Tapi kalau sepenangkapan gue, yang terjadi adalah kalau untuk dance-nya di tahapan pre-training-nya di awal sekali, mereka lebih butuh yang dance-nya. Itu makanya tadi kan ada tahapan yang apa assisted manualnya itu. Itu tuh annotator-nya disuruh yang dance. Walaupun sebenarnya annotator-nya juga nanti diminta untuk ngasih label gitu, jadi disuruh ngisi dalam bentuk teks. Nah terkait point sama boxes-nya, ini tuh levelnya yang di tengah nanti pas training ya, kalau kita bicara pas training, point sama boxes-nya kan kayak tadi dibilang points itu bisa dalam bentuk grid aja gitu, jadi given dance terus dikasih grid di apa poinnya tuh dalam bentuk grid gitu di image-nya dibikin gridnya. Kebayang nggak maksudnya? Jadi ada image-nya terus dikasih titik-titik-titik-titik gitu, kayak ada overlay titik-titiknya. Nah itu yang nanti dipakai untuk memprediksi mass-nya pada dasarnya. Boxes-nya juga kayaknya idenya sama, tapi kayaknya dia nggak bahas spesifik deh yang boxes-nya. By the way, idenya kayak gitu. Nah yang di tahapan prediksinya atau inference-nya yang kita ketika kita pakai modelnya kan sebenarnya cukup salah satu aja ya, gitu. Cuman pas trainingnya tahapan paling awalnya yang manualnya mereka bilang sih itu dance dulu gitu, baru yang sparse-nya belakangan di tahapan di training lagi gitu. Jadi pre-training ada tahapan trainingnya sampai ya nanti zero shot-nya gitu. Nah teks itu kebanyakan di zero shot sih kalau nggak salah Oke, oke deh. gitu. Nah terus ya terakhir mass decoder-nya mereka pakai yang mereka bilang cuman modified transformer decoder, kayaknya ada di supplementary materialnya atau nggak tahu, tapi intinya mereka cuma bilang ini sama tambahannya adalah dynamic mass prediction head gitu. Jadi ini kan sebenarnya pada dasarnya kalau transformer decoder nggak langsung jadi mass ya. Nah dan mereka tambahin head-nya bentuknya dynamic mass prediction. Dynamic mass prediction head-nya tuh tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya nanti karena mereka butuh ambiguity-nya gitu. Jadi mereka justru butuh supaya hasilnya bisa ambigu gitu. Dan berdasarkan yang mereka lakukan itu tuh ada 3 yang di 3 masking yang dipredik gitu. Jadi by default mereka nge-set supaya jadi 3 masking gitu. Yang whole object, part object sama subpart-nya dari objeknya. Nah ini ya, jadi resolving ambiguity-nya kan tadi salah satu karakteristik yang mereka butuhkan. Jadi always predict 3 mask outputs gitu. Jadi whole part dan subpart gitu. Jadi by design memang dibuat supaya selalu 3 gitu. Jadi yang sepenuhnya, kemudian yang sebagian partnya sama subpartnya, bagian yang lebih kecil lagi. Nah, during training, jadi pas latihan itu cuman minimum loss over mass-nya. Mereka nggak jelasin maksudnya apa ini minimum loss over mass. Tapi kayaknya mungkin ini kan sebenarnya ada banyak ya. Mungkin mereka pakai salah satu. Nah, yang I don't know, mungkin harus baca lebih detail papernya maksudnya kalimat ini apa. I don't really know. Tapi yang terakhir adalah poin lain yang menarik. Mereka pakai focal loss dan dice loss. Nah, terus akhirnya ngecek nih apaan sih focal loss dan dice loss. Focal loss itu, ini fitur menarik sebenarnya. Sorry. Jadi di Papers with Code mereka nge-share beberapa komponen-komponen penting, terus ya udah dikasih summary-nya dan dikasih contohnya. Focal loss itu idenya untuk dense object detection. Jadi bayangin kalau misalnya kita bicara dense object detection itu kayak apa ya, hard misclassified examples. Kayak misalnya semua gambar burung, tapi yang satu burung spesies apa, satu lagi burung spesies apa gitu. Yang bedanya cuma tipis-tipis gitu. Nah, focal loss itu idenya cuman ini kan sebenarnya kayak cross entropy loss ya. Kalau dilihat yang di bawah bentuknya mirip seperti cross entropy loss gitu. P log P kan kalau misalnya cross entropy loss. Nah, di sini tuh dia cuman ada faktor 1 minus P pangkat gamanya untuk T-nya itu target kelasnya gitu ya. Gamanya itu membantu dia tadi reduce the relative loss for well classified examples gitu, putting more focus on hard misclassified examples. Jadi idenya kan tadi bahwa dia butuh segmentasi di 3 level yang berbeda. Jadi focal loss ini nanti membantu supaya dia bisa melihat segmen kayaknya yaitu fokusnya ke objek-objek mana yang lebih
dari yang paling gampang sampai yang paling susah gitu. Terus, nah satu lagi yang dia pakai adalah dice loss. Nah dice loss ini sebenarnya loss yang dipakai untuk segmentasi aja sih pada dasarnya. Rumusan dice loss-nya kira-kira kayak gini. Untuk two class variant of the dice loss. P di sini adalah predicted probabilistic map-nya, R itu reference map-nya gitu ya. Kira-kira kombinasi dari itu. Ini ada epsilon di sini. Epsilonnya cuma error term aja, loss function stability untuk avoiding numerical issue. Jadi supaya pembagiannya nggak sama 0 aja sih gitu ya. Mirip kayak noise kalau misalnya kita ngelatih model naive Bayes gitu. Biar avoiding dividing by zero. Itu. Tapi ini juga sebenarnya nggak dibahas di paper utamanya gitu. Jadi kalau emang mau cari tahu lebih lanjut, bisa buka papernya masing-masing terkait yang vocal loss sama dice loss. Nah, yang menarik juga komponen berikutnya itu adalah di data annotation-nya. Jadi tadi dibilang tahapan pertama itu adalah assisted manual stage. Jadi ini pixel precise, makanya ini yang dihasilkan dense sebenarnya, karena mereka pakai brush dan eraser. Jadi ya bayangin kayak pakai Photoshop gitu. Jadi kita bikin maskingnya terus nanti ini dihapus bagian sini yang nggak ada maskingnya, terus yang di dalamnya ada maskingnya pakai brush gitu. Terus mereka pakai label, mereka nge-label, annotators-nya akan nge-label objects-nya, ini namanya, pakai describe-nya, walaupun dia bilang nggak di-collect, terus tapi saya agak bingung kenapa dibilang nggak di-collect, terus kenapa, buat apa dikasih label objects-nya. By the way, nah yang penting di tahapan assisted manual stage ini adalah mereka tuh nge-encourage, karena ini kan udah interaktif gitu ya, udah data engine-nya didesain untuk interaktif ke annotators-nya. Yang penting itu adalah si annotator-nya di tahapan awal ini diharapkan untuk melabelkan berdasarkan order of prominence gitu. Jadi jangan nge-segmen yang nggak penting dulu gitu. Kan biasanya kan ada foreground, ada background-nya gitu. Kemudian foreground-nya kan ada yang top part, ada yang besar, ada part yang kecil. Nah, mereka melakukan ini in multiple stages, dan di tahapan pertama mereka anotatornya disuruh untuk ngelabelin atau maskingnya yang penting dulu gitu. Bahkan disuruh kalau misalnya udah lebih dari 30 detik segera pindah ke gambar berikutnya gitu, karena mereka mau menangkap yang bagian paling pentingnya dulu. Itu juga yang sebenarnya nanti memungkinkan untuk ambiguity aware, karena mereka tahu yang paling penting yang mana, terus tahapan yang nanti ketika lebih spesifiknya yang mana. Dan itu nanti dibahas di tahapan kedua terkait melabeli atau menganotasi untuk yang kelewat di tahapan pertama ini, pada dasarnya gitu. Nah, di tahapan ini sebenarnya mereka masih pakai common public segmentation datasets gitu. Jadi kan harus punya ground truth-nya ya gitu, dan nggak mudah untuk mengoleksi ground truth-nya, sehingga mereka pakai common public segmentation datasets dulu gitu. Walaupun iya labelnya mungkin nggak semuanya dipakai gitu ya, or ya kira-kira gitu. Nah, yang nanti dilakukan di SAM itu sebenarnya adalah dia di-retrain hanya dengan newly annotated mask. Jadi yang baru aja, mask yang baru aja si SAM yang dilatih. Di tahapan kedua, semi-automatic, itu mereka berusaha increase diversity dari maskingnya. Jadi kalau yang tadi kan prominent aja, sekarang yang less prominent objects-nya gitu, yang nggak begitu pentingnya. Dan di tahapan ini sebenarnya karena udah ada tahapan pertamanya, jadi dia bisa ngasih pre-filled images. Jadi gambarnya udah ada anotasinya dulu. Karena udah dikasih anotasinya di awal, udah ada maskingnya di awal, mereka bisa tahu mana yang harusnya ditambahin gitulah gambarannya. Sehingga secara average annotation time-nya juga meningkat. Tadi kan dibilang bahwa kalau udah 30 detik pindah ke yang berikutnya. Nah, ini average annotation time-nya naik jadi 34 detik gitu. Katanya begitu. Nah, setelah di tahapan ini sebenarnya dia sudah jadi model yang bagus pada dasarnya gitu. Maksudnya udah oke lah gitu. Sehingga mereka bisa pakai yang fully automatic stage-nya. Idenya di sini mereka from modelnya pakai 32x32 regular grid of points. Kemudian pakai IOU prediction-nya untuk mencari confident masks.
ya IOU kan intinya memastikan mana yang kalau ada yang overlapping gitu ya, mana yang lebih dengan objek sebenarnya mana yang intersection-nya paling yang besar gitu ya. Dan nanti ada non maximum suppression juga gitu. Jadi kalau misalnya ada beberapa masking yang overlap ke objek yang sama, mereka mencari yang IOU-nya paling besar gitu. Terus stable mass-nya, nah ini ada juga stable, jadi yang validnya yang dia confident mass dan stable sebenarnya. Stable itu thresholding probability map-nya di antara yang ini. Again, ini poin yang saya masih belum bisa menangkap dengan jelas maksudnya apa. Tapi ya itu mereka bilang bahwa ada confident, ada stable. Stable ini terkait dengan probability map-nya plus minus delta gitu dari 0,5. I don't know why atau maksudnya ini apa, tapi ya kira-kira betul. Nanti mungkin kita bisa baca sama-sama. Nah ini poin-poin tambahannya yang lain. Oh by the way, sampai tahapan ini udah selesai. Jadi ya itu tadi dari sini mereka berhasil mendapatkan over 1 billion masks tadi. Jadi lebih dari 1 miliar mask berdasarkan tiga tahapan ini gitu. Jadi yang manual itu yang datasetnya paling kecil, kemudian ditambahin lagi maskingnya berdasarkan datanya yang udah pre-filled images-nya, dan yang terakhir dibikin fully automated berdasarkan grid of points. Ya, makanya tadi kan mungkin ini pertanyaan di depan, points-nya mereka berdasarkan deskripsi mereka sih gitu. Yang si points ini baru kepakai di tahapan akhir karena yang di awal itu sifatnya lebih dense, makin lama makin sparse gitu prompt yang dipakai gitu. Sehingga mereka mungkin kan bisa dapat pakai grid atau misalnya pakai bounding box pada akhirnya. Gitu. Nah, ini poin tambahannya juga di papernya mereka bahas tentang responsible AI. Idenya sih kan kalau image-nya hanya dari region tertentu, jadi tidak representatif terhadap data yang ada di seluruh dunia gitu ya. Walaupun sebenarnya di sini masih ada bias ke yang cukup besar gitu ya, kalau boleh dibilang ini ada dari Rusia, ada yang dari USA, ada dari Italia. Yang hijaunya banyak gitu, maksudnya banyak yang dari Eropa maupun yang dari Amerika. Tapi ada representasi dari Asia juga. Somehow Thailand ini gede, nggak ngerti juga kenapa. Tapi Thailand, kemudian ini ada India ya, Indonesia ini malah kayaknya IDN, dari Indonesia. Jadi banyak lah gitu dari Jepang, Malaysia, Turki, ini India, ada Cina. Jadi mereka mencoba untuk representatif gitu secara image-nya dari different parts of the world. So mantap lah, bagus. Mungkin yang kurang masih representasi Afrikanya ya, nggak terlalu banyak. Di sini kalau dilihat juga warnanya masih di bawah 10.000, mungkin masih di bawah 100.000. Nah, ini ekstensinya. Tadi kan tahapannya mereka berharap bisa sampai ke zero shot. Ini cuma dikasih satu contoh doang. Saya kasih satu contoh doang. Zero shot edge prediction gitu. Jadi idenya adalah given image-nya, terus edge prediction-nya kayak gimana. Sebenarnya kalau dilihat, SAM itu lebih granular ya edge detection-nya dibandingkan ground truth-nya gitu. Kalau ini kan ground truth. Mungkin yang orang ngabelin gitu, dia cuma dapat luarnya doang gitu. Sementara si SAM ini bisa dapat sampai ke dalam-dalamnya gitu. Jadi ya ini ada low level task of edge detection namanya BSDS 500. Terus ini gridnya diubah jadi 16x16 for ground points, terus dapat 768 predicted mass, 3 per point gitu ya. Jadi ingat tadi bahwa markingnya selalu 3 untuk tiap poin. Kemudian redundancy-nya dibuang dengan non maximum suppression. Gitu. Terus edge-nya pakai Sobel filtering. Jadi dari segmentation-nya kan tetap perlu dapetin edge-nya. Nah, edge-nya itu pakai Sobel. Jadi intinya mereka dapatnya lebih spesifik gitu, bahkan daripada yang dibutuhkan dari ground truth-nya gitu.
kalau nggak salah ini malah jadi bermasalah deh. Di papernya mereka bilang ini jadi lebih bermasalah. Ini bermasalah karena itu tadi mereka lebih granular, dapat lebih spesifik daripada yang ground truth-nya. Kira-kira gitu. Nah, terus poin lain yang penting adalah ini poin tambahannya sebenarnya dari yang sebelum-sebelumnya. So modelnya yang tadi udah selesai sampai situ si SAM-nya, semoga memberikan gambaran lebih baik. Nah, tambahannya untuk yang kali ini juga adalah MedSAM. Jadi idenya kan si SAM itu objek di natural gitu ya. Sementara kalau kita bicara medical imaging itu kasus segmentasinya sedikit lebih tricky gitu karena objek-objeknya ya banyak yang mirip-mirip gitu, terus mungkin banyak yang kecil-kecil atau sebenarnya gambarnya brain semua tapi ada specific parts of the brains that we are interested in gitu. Jadi ada bagian-bagian pentingnya yang kita emang tertarik. Somehow mereka ada penelitian lain yang namanya MedSAM ini yang menemukan bahwa SAM itu ternyata jelek banget untuk banyak kasus medical imaging, terutama ini contohnya untuk yang 3D ya, 3D imaging, jadi brain, prostate, terus ada gallbladder, ada pankreas, ada lung, liver gitu. Sini CT scan, ada PET scan, ada MRI, dan improvementnya itu signifikan gitu. Jadi kalau dibilang apakah SAM itu sudah menyelesaikan masalahnya, sebenarnya belum gitu. Jadi improvementnya itu gede banget secara performance metric yang dipakai, evaluation metrics yang dipakai. Ini dari 41,96% jadi 74%, jadi naiknya 32%. Ini kan signifikan sekali ya peningkatannya. Jadi kalau bicara medical imaging untuk SAM doang, kalau pakai SAM doang sebenarnya performance-nya cukup jelek gitu, masih cukup jelek gitu. Kayak misalnya yang ini malah pleural effusion ini 9% doang gitu. Naiknya jadi 59%. Walaupun ini mungkin ini masih ini ya under peer review. Jadi apakah ini apakah ini benar? Nggak tahu juga gitu. Tapi ya mungkin sih sebenarnya masuk akal karena memang medical imaging kasusnya atau masalahnya berbeda dengan natural images gitu. So ya itu. Jadi intinya ada masalah di situ sehingga MedSAM ini improvementnya cukup gede. Ini contoh yang lain untuk yang 2D. Kalau yang tadi kan 3 dimensi, yang ini 2 dimensi. Bahkan untuk yang 2 dimensi juga segmentasinya si MedSAM ini masih lebih baik. Gitu. Ada yang sampai 24% peningkatannya, ada yang 65% peningkatannya. Ini yang retinal vessel gitu ya, retinal image. Kalau pernah lihat yang retinal image, ada nggak ya contohnya di sini? Oh, nggak dikasih contohnya. Ya, tapi yang retinal image itu sebenarnya yang mau dilihat ini vessel, jadi pembuluh darah di mata, jadi emang tipis-tipis banget gitu. Mungkin itu kenapa, karena dia sangat fine grain gitu, tipis-tipis sekali itu, si SAM ini nggak begitu bagus hasilnya gitu. Sementara si MedSAM ini bisa lebih baik, jauh lebih baik gitu. So ya, poinnya sekali lagi adalah SAM itu bagus as a baseline, tapi ada kasus-kasus ketika dia bisa ditingkatkan masih jauh lebih banyak lagi gitu secara performance-nya. Ini malah ini lihat 80% ini naiknya NSD-nya. Ini contohnya gitu ya, biar dapat gambarannya, ground truth-nya. Gitu intinya gitu ya. Maksudnya kalau kita bicara segmentation secara umum kan tujuannya misalnya gambar otak ya, sebelah mana gambar otaknya, tapi sebenarnya kalau kita bicara medical imaging ya semua yang dikasih gambarnya sama-sama gambar otak, tapi yang mau dicari adalah elemen-elemen tertentu di dalam gambar otaknya yang menjadi poin utamanya gitu. Misalnya ada degenerative disease gitu ya, Alzheimer gitu misalnya, menyerang bagian tertentu dari otak tuh, nanti kelihatan ada kayak bolong-bolongnya kalau kita ngambil MRI-nya, nanti dia bisa mendetek dengan lebih baik. Lihat ground truth-nya aja sebenarnya cuma yang di kuning ini aja gitu, ini ground truth ya. Jadi cuma bagian kecil dari otak ini saja gitu. Nah, SAM itu masih dapatnya bagian yang lebih besar, sementara MedSAM bisa jadi lebih spesifik daripada si model SAM ini. Gitu gambarannya. So, ya, paling itu aja untuk yang hari ini. Terima kasih. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan atau yang mau ditanyakan. Penasaran aja sih, MedSAM itu dicobain ke gambar yang lain
yang kayak misal gambar building gitu, bisa nggak? Ah, Jadinya dia iya. lebih mungkin tidak se-fine grain yang si Sam gitu. Menarik. Jadi kalau yang udah lebih fine grain terus dicobain ke yang lebih generic itu apa yang terjadi gitu ya. Iya. Eh, nggak tahu, mereka nggak nyobain itu, tapi boleh kalau mau dicari nanti aja coba lihat kodenya ya, coba di share kodenya. Harusnya sih bisa di-run terus ya kita coba lihat apa yang terjadi. Ide menarik. BTW tadi bedanya improvement dari Sam ke MedSam itu apanya yang di-tweak ya? Apanya? Apanya yang di? Improvement ke MedSam-nya itu apanya? Part mananya sih tadi? Agak skip. Oh, Sam-nya kan yang generalnya kan, general ya, Sam-nya itu ya, ya, baseline-nya terus. ya. Jadi sorry, MedSam, jadi kalau kalau di SAM itu kan karena dia general, misalnya gambar kuda ya dia cuma peduli gambar kuda doang gitu. Atau mungkin subpartnya diambil gambar kepalanya gitu. Nah di MedSam gambarnya semua, misalnya semua gambar otak gitu. Tapi yang dicari spesifiknya bagian otak sebelah mana yang mau dilihat gitu. Kayak misalnya tadi, atau misalnya ini deh contohnya retinal vessel gitu. Mana ya di contohnya nggak ya? Coba saya coba cari alternatif ya. Gini bentar. Sorry. Retinal vessel. Bentar ya. Share screen sebentar. Kok hilang? Oh ini. Itu yang tadi super tipis itu kan ya tadi? Ini misalnya nih Ah, retinal vessel contohnya. Yang apa? Orang tuh tertarik sama ininya pembuluhnya yang ada di sini gitu. Jadi bayangin kalau misalnya MedSam SAM yang tadi dipakein ke sini kan sebenarnya jadi lebih sulit ya gitu karena secara objeknya ya dia jadi lebih tipis-tipis aja kelihatannya gitu di sini dibandingkan kayak misalnya suruh gambar kuda. Terus bayangin kalau misalnya kita bagi 3 tadi, ada misalnya yang whole-nya, terus kemudian yang part-nya sama sub-part-nya. Kalau udah kayak gini sub-part-nya apa gitu atau part-nya apa, kan lebih tricky gitu dibandingkan kalau misalnya kita bicara gambar kuda suruh cari kepala kudanya gitu. Kayak gitu. Jadi improvementnya sebenarnya lebih ke di situ karena secara medical imaging biasanya yang dicari segmen untuk hal-hal yang lebih spesifik gitu. Ini retinal vessel misalnya atau tuberculosis slide misalnya ya. technically berarti itu ngubah Ini kayak gini gitu misalnya. dataset image-nya gitu ya? Iya, Jadi secara datasetnya diubah terus kemudian di retrain lah gitu. Kalau ada proposal oke. tambahannya kayaknya. Tapi dia gitu bahwa masalahnya sebenarnya fine tuning ya berarti mungkin istilahnya ya. Iya, fine tuning part mananya gitu loh, jadi part si Sam-nya. Ya, jadi kayak gini gitu misalnya image-nya gitu kan. Kalau mau disegmentasi gimana contohnya gitu. AFB slides, AFB standing. Nah, kayak gini gitu misalnya. Ini kan ini contoh microscopy images yang mau di-detect itu biasanya yang basil-basil merah nih. Batang-batang merah ini yang mau di-detect gitu. Jadi kalau object detection sebenarnya sih udah lumayan bagus ya untuk yang kayak gini. Tapi kalau segmentasi mungkin kan sedikit lebih tricky, apalagi karena sama background-nya gitu ya, bedanya tipis gitu misalnya. Kalau mereka timpa atau misalnya kayak gini gitu contohnya. Fokusnya spesifik gitu karena ada objek lain di image-nya ini kayak gini misalnya ada objek lain ini misalnya ada objek lain kan yang biru-biru ini, tapi sebenarnya yang mereka butuhkan kalau misalnya kita bicara tuberkulosis itu adalah yang batang-batang merahnya, bukan yang birunya itu nggak penting gitu, yang mau dihitung itu nanti yang mau disegmen itu adalah yang batang warna merahnya, jadi sangat sangat spesifik sebenarnya targetnya gitu. Oke, thank you Pak. Itu ada lagi nggak? Waktu pas yang si Ari bikin demo kemarin itu cepet nggak ya? Ininya, gue mau tanya si computational time-nya buat gambar berapaan sih sekali jalan? Lumayan cepat tapi gue nggak pernah ngitung sih. Pernah ikut time-nya. Di bawah 1 menit kan ya kayaknya, masih di bawah 1 menit harusnya.
Waktu itu buat berapa gambar ya, tapi berapa segmen? Satu gambar, tapi yang lama tuh yang ada banyak objek, terus yang kayak mungkin 80 plus segmen, masih di bawah semenit gitu lah. Oke, Itu yang oke. terakhir hari live demo itu kan? Yang di Iya, Monumen Pancasila. Iya. Oh, iya, oke, iya. oke. Kalau lu kasih clue atau kasih kayak clue, positif pointnya mau di mana sama negatif pointnya di mana itu cepat. Tapi kalau lu bilang segmen semua ya, terserah lu. Terus dia nge-generate ya terserah dia berapa 80 plus itu kayak baru lama. Tapi emang yang sesukanya dia itu emang banyak juga kan masnya sampai berapaan gitu 80-an tadi ya. Iya, 80-an tuh kayak ya gue cuma ngitung jumlah orangnya sih. Belum tentu dia segmennya 80, bisa lebih banyak. Bukannya masnya yang 80 ya waktu itu ya. Kayak kan yang dicobain kalau misalnya cobain cuman mask yang zero malah ke ini semua, malah ke select semua yang kemarin itu singkat gue. Anyway, ya tetap cepet lah. Oke. Mungkin bisa di-combine lu buat XAI berdasarkan segmentasi. Segmen AI. Segmen XAI. Iya. Anyway, ya ada lagi nggak? Udah? Cukup? Sudah menarik Pak. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kalau gitu. Masih Pak.